Jadi pertama adalah marriage acknowledge God gitu ya. Waktu kita melihat atau mengambil Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita, there will be respect, selalu ada respect, selalu ada hormat, kita saling menghormati, respect, terus ada pengertian, understanding gitu ya, dan kita akan resolve the issue yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada pernikahan yang tidak ada isu. Semua pernikahan pasti ada, oke? Pada waktu dua orang yang berbeda menjadi satu, selalu pasti ada isu. Tadi kita udah melihat video gitu ya, tadi kesaksian teman-teman gitu ya. Cara cuci bajunya pun menjadi satu hal yang berbeda gitu. Nah, dan ada tiga hal juga yang akan menjadi monster dalam kehidupan kita gitu ya. Tiga hal itu adalah waktu kita neglecting God, waktu kita tidak mengikutkan Tuhan dalam pernikahan kita, biasanya kita underestimate one another. Terus kita mulai ignore perasaan satu sama lain. Terus kita punya pride dan ego yang kita entertain, yang kita besarkan. Jadi kita akan bicara mengenai hal ini pada hari ini. Marriage, acknowledge God in it. Ada respect. Dan kalau kita neglecting God, underestimate, kita merendahkan satu sama lain. Acknowledge God, kita mulai ada understanding, mengerti. Bukan mengerti dari sisi manusia, tapi kita mengerti dari sisi Alkitabianya. Tapi kalau kita neglecting God, kita tidak mensertakan Tuhan, biasanya kita ignorance, kita tidak memperdulikan gitu ya. Acknowledge God, kita selalu mau resolve issue, jadi isu itu perlu diselesaikan, perlu disettle bersama-sama. Tapi kalau tanpa Tuhan, biasanya yang berkuasa dalam kehidupan kita adalah pride, keangkuhan kita, dan ego kita. Oke, so kita perlu mengambil Tuhan di dalam pernikahan kita. Respect melawan underestimate gitu ya. Biasanya banyak dari kita nih, yang seperti saya tadi sudah katakan bahwa ini terjadi di dalam lingkungan kita gitu loh. Lingkungan kita berhubungan satu sama lain, baik di tempat kerja, baik hubungan kita dengan anak-anak kita, saudara, terlebih lagi dengan pasangan kita gitu loh. Respect dengan underestimate itu kita tidak, respect itu tidak kita dapatkan. Yang ada adalah banyak kali kita tidak direspect. Kita tidak direspect dan kita juga tidak memberi respect. Kita underestimate juga seorang sekeliling kita. Menurut survei nih ya, 1 dari 3 wanita menerima ini nih. Ini semua nggak respect, nggak ini seperti tadi ada 3 respect, understanding, resolve. Ini semuanya is unhealthy love gitu loh. Apa kasih yang tidak sehat. Nah seperti respect itu banyak sekali, tadi saya bilang 1 survei mengatakan 1 dari 3 wanita menerima ini. Tidak direspect, di underestimate, juga tidak memberikan respect. Nah itu wanita. Kalau pria paling nggak beda banyak. 1 dari 4 pria. Jadi kita ini setiap hari-harinya banyak kita disakiti oleh karena ini gitu loh. Macam-macam lah. Saya bisa kasih di sini contoh-contoh yang mungkin kita semua bisa be aware ya. Seperti apa aja tuh kita di underestimate, kita tidak direspect, dan kita juga tidak memberi respect gitu loh. Contohnya kadang-kadang dalam pertemanan ya. Dalam pertemanan aja kita membuat teman kita merasa guilty loh. Itu is not good gitu loh, is unhealthy love, is disrespectful. Kita buat teman kita padahal cuma dia pergi kemana gitu, atau dia birthday, atau dia ngumpul sama temennya, kita make them feel guilty karena kita nggak di-invite, kita nggak di-acknowledge gitu-gitu ya, disepelekan, diremehkan gitu, kita merasa diremehkan. Nah itu, dan kadang-kadang juga kita terhadap anak-anak kita nih. Terhadap kita di depan teman-temannya, kita meremehkan dia dengan anak kita, he or she tidak, because they don't do good they don't do good at their school gitu loh. Mereka kurang bisa di sekolahnya. Bukan cuma itu lagi, salah satu yang respect ini juga curiga atau cemburu yang berlebihan gitu loh. Saya kadang-kadang ditanya, jadi Ci, saya bisa nggak sih lihat HP-nya, bisa sneak on nggak sih lihat HP-nya? Saya bilang, hey, asking for permission unless you have the agreement, kesepakatan bersama bahwa is okay, tidak usah kalau berdua sudah tahu PIN-nya masing-masing, password-nya sudah tahu.
do it gitu loh, karena itu termasuk respect gitu. Nah itu kadang-kadang karena kita sudah lama nikah, karena ini ya pikir ya udahlah, we have a right, kita merasa kita punya hak ya untuk lihat suami kita punya HP atau komputer atau apapun itu gitu loh. Terus kadang-kadang kita ini juga kadang-kadang di tempat teman walaupun is a joke gitu. Kita bilang pasangan kita, teman kita atau siapapun, mereka lelet lah, slow-mo lah, istilah-istilah sekarangnya. Slow-mo atau orang apalagi yang sindiran halus tapi menusuk gitu loh. Sindiran-sindiran tajam tapi nyiut gitu loh, anak-anak sekarang ngomong gitu. Atau ada lagi nih yang disrespectful act ya, disrespectful atau underestimate, meremehkan, menyepelekan, kadang-kadang juga menjatuhkan gitu. Seperti contohnya kita mengisolasi. Mengisolasi dalam arti mengisolasi aktivitas pasangan kita, istrinya kah atau suaminya, mengisolasi mereka dari aktivitas yang mereka suka, atau mengisolasi mereka dari teman-teman mereka gitu loh. Pokoknya ya, saya ngambeknya begini nih. Pokoknya kemarin kan sudah main golf, kemarin kau udah goes gitu loh. Pokoknya 2 minggu ke depan ini nggak ada goes-goesan, nggak ada main golf-golfan. Gara-gara dia ngambek gitu. Kita mengisolasi mereka, padahal kita udah tahu tuh mereka nih kalau tanpa goes atau tanpa main golf, waduh, itu is bring them happiness, bring them fun gitu loh. Tapi kita mengisolasikan mereka. Nah, kadang-kadang lagi ya, satu yang juga yang menurut saya ini disrespectful juga adalah intensitas perhatian yang berlebihan sih. Gitu loh, as a wife atau as a husband gitu loh, keep nanyain terus melalui WA, ya oke lah ya, WA sekali 2-3 kali di WA dalam sehari menanyakan how is it going, ini tiap jam ditanyain, mau diupdate dia meeting di mana, sama siapa, habis dia meeting ini loh, habis kamu meeting ini kamu meeting sama siapa, itu sama siapa lagi. So I think this kind intensitas perhatian yang berlebihan ya. Kalau itu sudah mirip-mirip sampai curiga gitu ya. Nah, intensitas juga perhatian yang berlebihan yang sampai kadang-kadang juga hari ini udah pergi nonton gitu seminggu ya. Biasa udah 2-3 kali date night gitu loh. Habis itu sepertinya nggak cukup gitu loh. Karena dia merasa sang istri atau sang suami merasa, well, kamu lebih banyak goes, kamu lebih banyak sama temenmu, kamu lebih banyak dengan orang kantor, ada meeting kantor daripada bersama dengan aku gitu loh. So this kind of things kayaknya bukan disrespect ya, tapi it is disrespectful gitu sebagai individu. Coba dia teman kita, coba dia anak kita, coba dia ini karena kita suami kita atau pasangan kita, we did this gitu loh tanpa kita sadari gitu loh. Saya bilang menurut aku itu underestimate itu kayaknya menyepelekan apa yang mereka suka, tidak percaya atau tidak, ini is showing us disrespectful sih toward our friend, anak kita ataupun pasangan kita sih. Tapi firman Tuhan bilang apa sih kebenarannya itu, kenapa sih? Kenapa why it happens like this sih? Jadi Alkitab katakan di Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. This is a good check up untuk kita semua, untuk Anda dan saya gitu ya, dan istri saya juga. It's a good check up for us gitu. Pada waktu kita sedang quote-unquote lagi ribut lah dengan pasangan kita, kita akan bertanya, apakah kita menganggap dia lebih tinggi, lebih penting daripada, lebih utama daripada kita. It's a good check up for us, karena ini prinsip firman Tuhan udah ajarkan. So if we respect our spouse, dan kita akan menganggap dia lebih utama daripada diri kita. Tapi kalau kita tidak menganggap kita lebih utama, dan itu yang dikatakan dengan underestimate gitu ya. So it's a very good check up untuk Anda dan saya untuk bisa melihat apakah kita menganggap pasangan kita ini lebih penting. Biasanya kalau kita ribut, biasanya adalah apa? Yang saya mau lebih penting daripada apa yang kamu mau.
Basically that's what it is, right? Gitu ya. Anda boleh cek itu ya. Menganggap diri kita lebih tinggi juga. Atau kita menganggap bahwa diri kita lebih penting daripada pasangan kita, udah pasti gitu. That's why kita tidak melihat bahwa pasangan kita ini lebih penting. 1 Korintus 10 ayat 24, nah ini saya tulis dalam bahasa Inggris karena lebih tepat gitu. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Jadi jangan mikir diri kita ini lebih tinggi daripada apa yang seharusnya. Gitu ya. Karena itu Tuhan katakan bahwa no one should seek their own good, yang mencari kebaikan gini, but the good for others. Sekali lagi, kebaikan untuk sesama kita, pasangan kita. Nah, check up-nya adalah begini. Waktu kita melihat apakah kita respect atau underestimate. Apakah waktu kita membuat satu keputusan atau apa kita membuat satu ide itu baik untuk pasangan kita. Or apakah itu cuma baik untuk kita? That's a good check up that kita perlu lakukan gitu ya. Kalau kita bisa ingat ini dan kita lakukan senantiasa, percayalah konflik itu akan sangat minim sekali. Karena kita selalu berpikir bahwa pasangan kita lebih penting dan kita selalu berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan pasangan kita. Dan tadi udah dikatakan most of the fight, biasanya most of the quarrel, most of the argument ataupun pertengkaran itu biasanya karena kita mau pasangan ikutin kemauannya kita. Ya. Yes or yes gitu kan. Jawabannya adalah cuma yes gitu, karena nggak ada no. Yes or yes gitu. Ya udah mau nggak mau jawabnya yes gitu. So that's what's going on gitu. Jadi respect ini atau underestimate kita bisa cek dengan firman Tuhan ini. Apakah kita memperlakukan pasangan kita ini lebih utama, lebih penting daripada kita, atau kita berpikir bahwa kita ini lebih tinggi daripada pasangan kita sehingga dia harus ikutin kita. That's check number 1 gitu ya. Untuk teman-teman boleh Anda bisa check up in your life gitu ya, dalam kehidupan Anda. Jangan pakai check up ini untuk pasangan Anda, but for you. Ingat. Jadi jangan suami senggol istri tuh lu begitu. No, use this for yourself, oke? Okay? Jadi jangan pakai ini tuh lu kan begitu. Do not do that. Use it for yourself. Apakah saya menganggap pasangan saya lebih utama daripada saya? Udah, itu aja pertanyaan. Jangan apakah dia menganggap saya lebih penting, itu udah nggak usah dibahas. Oke? Okay? So that's check up number 1.